Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Biqadaril kadi tuktasabul ma'ali faman talaba ulasahul layali taraktu nauma rabbi pilayali li ajri ridhoka ya maulal mawali. Ini syair dalam ta'lim yang kita baca biasa di pesantren. Itu biqadril kadi tuktasabul ma'ali, dengan bagaimana usaha kita, begitu juga balasan yang kita dapatkan. Kalau kita usahanya nyantai, berdoanya nyantai, bergeraknya nyantai, maka pendapatannya juga nyantai. Kalau kita usahanya sungguh-sungguh, berdoanya sungguh-sungguh, baca salawatnya sungguh-sungguh, insya Allah penghasilannya juga sungguh-sungguh. Penghasilan di dunia dan di akhirat. Saya punya suatu kawan yang udah lama saya kenal, ada minimal 17 tahun lalu. Cuma karena saya jarang ketemu beliau, sekali-sekali aja. Beliau ini sebenarnya dulu anak pesantren, ngaji kitab sama dengan saya, cuma pesantrennya beda. Kalau saya di Banten, kalau beliau di sini di daerah Blang Bintang, dekat bandara itu di Aceh Besar. Jadi ketika itu saya ketemu dengan beliau. Beliau itu orangnya lagi jualan di kedai kayu kecil dan barangnya nggak banyak yang dijual. Ada kira-kira gula 2 kilo, kemudian makanan ayam 1 karung dedek, kemudian ada rinso barang 3 biji, lalu ada Royco barang 4 biji. Kemudian pokoknya kalau kita total jenderal itu barang kagak nyampe 500 ribu. Tapi jauh ini lagi di pertama saya ketemu itu orangnya lagi duduk di kedainya jualan sambil membaca kitab. Ternyata saya tengok kitabnya kitab fikih. Oh ya, oke, ya Anatul Talibin. Nggak ada masalah, bagus. Kemudian beliau ini orangnya lama kelamaan saya kenal, orangnya jujur, rajin sholat jamaah, ke masjid-masjid nggak jauh, cuma sekitar 100 meter 200 meter. Kalau asar suka menjadi imam. Satu hari saya agak telat, udah lewat komat baru datang tuh buru-buru, tapi dapat jamaah rakaat pertama. Saya bilang, Tengku, tengok, orang itu udah gantiin Tengku jadi imam. Udah nggak apa-apa, dia bilang kan, karena kalau misalnya saya yang jadi imam, kadang-kadang nanti salah-salah nanggung dosa orang semasjid, biarin aja dosa saya diambil. Satu hari saya sedang jalan, ketemu beliau di depan masjid, di pintu gerbang masjid, lagi ada yang ngobrol sama seorang jamaah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rupanya orang ini minta tolong bacakan selembar kitab. Pas saya lewat, dipanggil saya, Saleh, Saleh, sini dulu. Kata saya, ya Tengku, kata saya, inilah pas datang guru kita ini. Coba tolong dibacakan ini kitab, apa maksudnya? Saya, oh ini, ya oke Tengku, pegang. Ini pegang kitabnya, nggak apa-apa Tengku, saya udah hafal sih. Karena saya udah hafal, Tengku aja yang pegang itu. Saya terjemahkan. Sekarang kita terjemahkan, kata saya. Alhamdulillah. Heran juga, siapa ini, kata jemaah. Ini guru kita juga, Saleh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Suatu hari saya datang ke kedai beliau, ke warung beliau itu, udah mulai bermeningkat lah sedikit. Dia bilang, ini bagaimana nih? Apa itu, Tengku? Saya tengok ada suatu kertas, di kertasnya itu ada pembagian 2/3, 1/8, 3/4. Ini bagaimana cara ngerjainnya? Kok Tengku belajar matematika ini? Kenapa nggak sekalian Pitagoras aja? Atau fungsi? Kan matematika ada tuh. Atau yang lain-lain lah. Enggak, ini coba tolong kerjakan. Oh, ini pembagian, rupanya pembagian warisan. Jadi beliau ditanya pas saya datang ke kedainya. Beberapa tahun kemudian, dari kedainya itu yang jualan beras cuma 2 karung. Saya pernah tanya, Tengku, ini beras untuk apa? Ini untuk dijual, dia bilangnya. Oh, kalau mau boleh ambil. Berapa harga, Tengku? Kalau nggak salah dia bilang 120. Oh, bagus juga beras ini, kata saya, kan dulu, zaman dulu. Kemudian beliau bilang, oh bagus nih, kata saya kan. Kemudian beliau bilang, apa namanya, itu beras untuk dijual, katanya. Kok cuma 2 karung, kirain saya makanan ayam, beras menir. Enggak, itu beras untuk dijual, beras bagus, katanya. Lalu beberapa tahun kemudian saya pernah numpang juga jualan di situ, jualan kentang goreng. Itu udah rame jualannya itu. Jualan Tengku tuh udah rame. Kadang-kadang orang datang itu pergi bawa makanan ayam, kemudian ada juga orang bawa kurungan ayam, ada jebakan tikus. Apa aja itu dijual, warungnya udah mulai rame kedainya. 1-2 orang. Kemudian lama saya nggak berjumpa,
Tengku ternyata udah yang kami panggil Abu Yus ini sudah menikah dengan seorang anak santren juga, anak gadis pesantren juga. Istrinya pun ramah, biasanya saya panggil Umi. Sama saya sih nggak begitu akrab, sama istri akrab. Cuma karena dia sering belanja sama saya, yaitu belanja kentang yang gak pernah saya ambil duitnya. Jadi lama-lama ya akrab. Nah kemudian beberapa saat itu datanglah mertuanya. Saya bilang, dia bilang gini, udah datang mertua saya. Dia bilang, dijemput lah ke beca. Itu kan ada beca mesin kalau di sini. Dia jemput, dia bawa ke rumahnya. Dia bilang sama saya, pas di dalam kan, kemudian dia keluar lagi. Dia bilang, jangan kemana-mana dulu, sini dulu katanya. Jangan pulang dulu pokoknya. Iya Tengku, apa Tengku ini? Mungkin masih ada keperluan lain kata saya. Lalu saya tunggu. Kemudian gak lama kemudian beliau datang bawa piring dan ada roti. Kata saya, apa roti? Ayo makan, dia bilang kan. Roti apa nih kata saya. Alah roti gini pun ya udahlah. Untuk menghormati yang ngasih saya makan aja. Ternyata roti itu enak luar biasa. Tapi sayang 1000 sayang roti enak itu kan itu dibikin roti biasa, roti panjang itu di dalamnya ada selai. Dikenal dengan selai sama honey. Itu enaknya luar biasa apalagi bulan puasa. Kalau udah maghrib gitu enak tuh udah apa takjil kita makan pakai itu enaknya luar biasa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kata saya, sayang 1000 sayang Tengku. Ini sebenarnya enak. Apa ini Tengku? Inilah roti sama honey. Makan dulu dia bilang. Enak nih Tengku, tapi sayang. Kenapa? Kurang. Apa yang kurang? Kurang banyak. Kurang banyak rotinya. Akhirnya lah saya pulang lah. Kemudian ada beberapa kali saya minta tolong sama beliau itu. Nah suatu hari ketika saya waktu itu kan saya ada kerusakan laptop, jadi saya perbaiki atau laptop saya di tempat lain di ini apa namanya diperbaiki. Kemudian saya pinjamlah uang, dikasih sama beliau tuh 1.400.000 kalau nggak salah saya. Kemudian lama nggak saya kembaliin karena saya belum punya duit. Nah ketika itu begitu saya dapat uang kan malam-malam biasanya saya dapat, karena kerjaan saya dari sananya kan dikirimnya malam. Siang dari sini sampai sini malam. Jam itu juga malam. Jadi saya bayar, saya datang ke rumah beliau itu jam 4 pagi lewat sedikit. Dari rumah saya naik motor, saya antar. Assalamualaikum Tengku. Karena lampunya udah terang maka saya berani manggil. Assalamualaikum Tengku. Ternyata orangnya keluar kan. Ada apa nih Saleh? Malam-malam dia bilang kan. Tengkunya ternyata kawan saya ini Abu Yus ini masih pakai sarung, ada anduk di apa namanya di selempangannya itu, dan wajahnya masih kelihatan habis wudu. Wah, habis tahajud Tengku. Dia senyum-senyum aja. Ada apa kata dia? Enggak, saya mau mulangin duit kata saya, udah lama saya nggak pulangin. Jadi saya malas nyimpen-nyimpen. Tadi malam saya baru dapat jam 2 malam. Jadi ini jam 4 baru saya hantar kata saya. Aduh, kirain mau ngapain, apa nggak ada besok pagi? Malas saya pegang duit orang. Nih, begitu udah mulai pagi saya kasih terus kata saya kan. Ya udah nih alhamdulillah. Saya lihat orangnya baru selesai tahajud atau memang udah hampir subuh, udah mau berangkat ke masjid. Karena selalu sholat jamaah. Nah nggak lama kemudian itu saya diajak lah sama beliau. Udah mau jelang bulan puasa, tapi bukan bulan puasa kemarin atau bulan puasa 5 tahun lalu, bukan. Bulan puasa belakangannya lagi, udah lama, jauh sebelum corona. Kemana itu? Ke tempat beliau di daerah pesisir, jadi tepi laut. Dia bilang, ini rumah kakak. Dia bilang, Tengku, orang tua mana? Kan orang tua udah nggak ada. Kalau bapak udah nggak ada, kalau ibu udah kena tsunami. Oh, jadi tinggal kakak aja yang selamat, dia bilangnya. Oh, tapi sayangnya nggak dapat rumah bantuan. Kenapa nggak dapat? Waktu itu kakak ngungsinya jauh dan nggak tahu. Sayang ya. Kemudian ya rumahnya biasa aja, jadinya rumah kayu bukan rumah bantuan. Kemudian di situ rupanya karena mau bulan puasa nutup pengajian ada motong bebek. Saya pun disuruh ceramah juga. Apa ini Teguh janjinya kan nggak ada ceramah, tiba-tiba saya disuruh ceramah. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Dari sejak itulah ceramah itu saya dikenal sama kawan-kawan beliau yang di Polda. Dan ada beberapa kali saya dicari sama polisi. Coba ya kan, saya dicari sama polisi. Dia karena polisi itu nggak tahu rumah saya, maka tempat Tengku lah ditanya. Dicari, saya suruh ngapain? Disuruh ceramah waktu acara buka puasa di kantor polisi. Jadi waktu itu saya pikir apa ini kok saya dicari, rupanya disuruh ceramah. Ustadz yang kemarin mana? Dia bilang, kenapa ini? Dia bilang ini bahasanya senang mereka senang dengar saya ngomong, disenang deh ya. Terserah dah, mungkin karena saya sering membaca sholawat Jibril. Memang gini, sholawat Jibril kalau kita baca itu insya Allah orang jadi selalu senang sama kita. Kalau usah pakai pelet-pelet itu, buang aja itu yang gitu-gituan, musyrik nanti. Baca aja sholawat Jibril yang banyak.
Jadi saya tanya, kenapa Tengku saya yang diundang? Ya karena mereka katanya tuh waktu waktu penutupan pengajian di rumah kan ada itu Pak Polisi. Oh iya ya ada Bapak ini ya. Iya. Jadi beliau bilang ini ada satu kawan saya, guru saya yang punya kawan itu bagus sekali bahasanya. Dia bilang saya suka mendengarnya. Ya udah diundang aja, begitulah. Jadi waktu itu saya dicariin sama polisi itu dan menjelang maghrib itu dibawa disuruh ceramah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah beliau ini adalah orang yang rajin tahajud. Kemudian juga saya lihat kalau udah malam baru pulang itu bersama istrinya dari mana? Dari pesantren, ada pengajian di pesantren. Nah, beberapa tahun kemudian saya lihat kawan saya ini udah makmur. Nah, itu toko warungnya yang tadinya kalau dihitung modalnya nggak nyampe 500.000 itu udah diganti dengan dibangun menjadi ruko 2 lantai. Nah, beliau tinggal di situ. Lalu warungnya juga penuh itu barang-barang. Ada minyak, ada bukan hanya minyak sekilo 2 kilo, sekarang pakai drum. Lalu juga minyak macam bimoli itu kemasan tuh banyak berderet-deret. Lalu beras juga itu ratusan karung itu dijejer-jejer di situ. Banyak bener ini Tengku. Wah, makanan dan ayam itu luar biasa banyaknya di situ. Nah, itu beliau itu orangnya jujur. Jadi orang mau menitipkan barang. Jadi ini saya titip dulu 10 karung. Ya, besok pembayaran lancar. Kemudian orang suka lah. Ya udah naikin Tengku 50 karung. Oke, lancar. Dinaikkan lagi sampai 1 truk, 2 truk. Itu dikirim ke situ tanpa menggunakan uang jaminan apa-apa. Begitu laku jadi modalnya disetor lagi. Nah, beliau dapat keuntungannya sama seperti saya juga dulu dagang. Karena pertama waktu itu saya kan ke belakang warungnya waktu itu yang masih warung kayu tapi masih rame. Udah mulai rame. Udah rame lah gitu sebelum diubah jadi ruko. Di belakang tuh apa ini Tengku? Bagus-bagus ini dibuang. Ya itu dibuang Saleh. Kenapa Tengku? Ini karena makanan burung itu udah ekspir, udah nggak bisa dipakai lagi. Jadi dibuang, nanti takut burung orang mati lagi makan itu. Ya Tengku rugi lah. Ya apa boleh buat, namanya orang jualan, dia bilang. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliau orang jujur, suka rajin bertahajud, rajin memohon kepada Allah, kemudian juga insya Allah juga bersolawat. Nah, hingga Allah berkahi kehidupannya. Saya lihat itu berkah betul hidupnya tuh. Dari anak yatim pesantren kampung yang miskin menjadi juragan beras. Yang berasnya itu kagak pakai, kalau dia mau beras ya dia tinggal telepon aja. Tidak di apa namanya, tidak pakai jaminan duit, diantar langsung berapa dia mau diantar. Saya pernah dicerita sama beliau, ini ada tengok gak ada suatu bapak yang biasanya ngantar beras ke mana nyuplai. Iya, itu kan karungnya beda kan, bis tulisannya ya kan. Itu tahu nggak apa itu artinya? Yang nggak tahu Tengku, itu Bismillah. Modal dia itu pertama kali dia itu punya penggilingan dari penggilingan kayu. Dengan satu mesin sampai sekarang udah banyak penggilingan itu. Modalnya Bismillah. Apa itu? Setiap pekerjaan yang buat selalu diucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Sampai di karungnya itu merek berasnya itu bis itu, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah itu. Selalu dia begitu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Demikianlah kisah yang pernah dan kejadian sama saya tentang seorang kawan saya yang tadinya santri desa yang miskin sehingga menjadi juragan beras yang kaya raya karena berkah dan karomah mengamalkan tahajud setiap malam. Itu saya ketemu orang-orangnya aja, saya datang jam 4, orangnya mungkin baru selesai tahajud atau mau tahajud itu karena masih pakai sarung, ada anduk, lalu di mukanya ada semacam basah-basah bekas air wudhu. Rajin mengerjakan tahajud. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita dapat berkah. Dari kisah ini kita tiru bagaimana beliau mendekatkan diri kepada Allah. Dari yang jualannya lucu banget itu kan, saya jualan cuma beras 2 karung lalu dibelah lagi beras itu, dicicil, diecer berasnya sampai menjadi ratusan karung. Itu berkah. Dan beliau ini yang paling penting anti bener itu sama yang namanya pinjam meminjam, apalagi riba. Misalnya minjem untuk nambah modal, gak bakalan mau beliau itu. Waktu miskin aja, waktu warungnya masih modal gak sampai 500.000, beliau gak mau. Apalagi sekarang. Pokoknya saya pernah itu datang dari Pegadaian. Dari mana? Saya bilang dari Pegadaian Tuku. Itu Pegadaian gak boleh, dia bilang. Itu Pegadaian gak boleh. Iya dulu waktu itu belum syariah, sekarang udah syariah, udah Pegadaian syariah. Dan Pegadaian itu boleh, memang ada di zaman Rasulullah. Sehingga karena beliau ini pesantren salaf bener, jadi pemahaman beliau ini mungkin tidak memahami maqaidus syar'i dan juga ekonomi Islam yang ekonomi apa namanya disebutnya, ekonomi Islam
yang zaman kekinian. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Waktu itu saya udah naik mobil, beliau masih pakai beca. Tapi berkahnya luar biasa kehidupan itu. Ketika saya datang kemarin ketemu di masjid, ketika saya datang ke masjid sholat Jumat, ditanya ini dari mana, nggak ketemu-temu. Orangnya sih tenang aja. Nah, saya barusan datang nih Tengku. Saya bilang barusan pindah rumah kata saya kan. Itu jadi abang bagaimana udah pergi pesantren dan sebentar aja saya ngomong karena habis sholat Jumat. Kalau di sini ada sholat zuhur lagi 4 rakaat. Kalau saya tengok dulu. Kalau misalnya sholat Jumatnya ada yang kurang, saya sholat zuhur lagi. Kadang-kadang memang ada juga rukun khutbah yang kurang. Ada juga pernah itu saya sholat sholawat atas Nabi Muhammad, doa atas kaum muslimin dan muslimat tidak dibaca. Kemudian ada juga membaca sholawat atas Nabi Muhammad tidak menyebut nama Muhammad, tapi Allahumma sholli wa sallim alaih gitu. Nah itu saya sholat zuhur lagi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma ya muyassir wa ya dhabiru kulli kasir wa ya dhabiru kulli farid yasir alaika asir kula asir fataisir asir hazatuna ilaika kasir wa anta alimun biha wa basir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.